Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafli Putra Dwitama dengan NIM 2522162, kelas Islam Rahmatan lil Alamin M. Di sini saya akan menjelaskan tentang Islam Rahmatan. Yang pertama tentang Islam Rahmatan lil Alamin berdasarkan Quran Surah Al-Anbiya ayat 7. Yang kedua, menjelaskan interaksi nilai keislaman dengan bidang ilmu yang ditekuni. Dan yang ketiga, perwujudan hasil integrasi nilai keislaman pada bidang ilmu yang ditekuni. Masuk yang pertama, yaitu konsep Islam rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin adalah prinsip utama dalam Islam. Secara spesifik, Al-Quran menyebut istilah tersebut dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 107. Namun, dalam kehidupan umat Islam sendiri, istilah tersebut mengalami berbagai pemaknaan. Tidak jarang umat Islam, bahkan yang mengatasnamakan Islam sekalipun, justru tidak mencerminkan dari nilai yang dikehendaki oleh semangat rahmatan lil alamin itu sendiri. Dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 107 dinyatakan bahwa Islam adalah agama yang membawa rahmat bagi semesta alam. Dengan kata lain, kapanpun dan dimanapun Islam berada, harus memberikan garansi bagi keselamatan dan kedamaian umat manusia di sekelilingnya. Bukan merupakan ancaman, apalagi enemy atau musuh. Ini surah Al-Anbiya ayat 107. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Artinya, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Kata alamin adalah bentuk plural dari kata alam. Dalam mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah ada sebuah definisi bahwa alam adalah masiwa Allah, segala sesuatu selain Allah. Untuk itu, alamin adalah setiap hal apapun yang ada di jagat raya ini selain Allah. Sebagaimana ketika kita mengartikan kata alamin dalam surat Al-Fatihah dengan seluruh alam. Namun, ketika mendefinisikan kata alamin dalam surah Al-Anbiya, setidaknya para ahli tahwil terpecah menjadi dua kelompok. Pertama, mereka mengartikan kata alamin sebagaimana makna di atas yang tadi. Kedua, mengartikan kata alamin dengan hanya orang-orang yang beriman dan percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika Al-Tabari dalam tafsirnya dihadapkan oleh dua pendapat ini, beliau menyebutkan bahwa yang paling utama atau kira-kira yang paling mendekati kebenaran adalah pandangan yang pertama, yakni tidak membatasi hanya bagi orang-orang yang beriman. Sementara itu, Islam rahmatan lil alamin adalah konsep abstrak yang mengembangkan pola hubungan antar manusia yang pluralis, humanis, dialogis, dan toleran. Selain itu, konsep ini mengembangkan pemanfaatan dan pengelolaan alam dengan rasa kasih sayang. Sederhananya, maksud Islam rahmatan lil alamin adalah Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Adapun contoh Islam rahmatan lil alamin adalah guru atau dosen sebagai sumber belajar bagi para siswa dan mahasiswanya. Masuk topik yang kedua, integrasi nilai keislaman dengan bidang ilmu yang ditekuni. Di sini saya menjelaskan definisi dari sains, Islam, dan integrasi. Definisi sains, suatu modus penelitian terorganisasi, sistematis, dan disiplin berdasarkan eksperimentasi dan empirisme yang menghasilkan hasil yang berulang dan berlaku universal untuk semua budaya. Definisi Islam, sebuah ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala sebagai satu-satunya Tuhan. Terakhir, definisi integrasi, pembauran sehingga menjadi sesuatu yang utuh, satu, dan bulat. Keutamaan ilmu dalam Al-Quran. Keutamaan ilmu dibagi dua, ada di dalam Al-Quran dan ada di dalam hadis. Dalam Al-Quran, yang pertama, kedudukan orang berilmu jauh lebih mulia daripada orang yang tidak berilmu. Quran Surah Az-Zumar ayat 9. Kesaksian yang kedua, kesaksian orang yang berilmu disandingkan setelah kesaksian Allah dan para malaikatnya. Quran Surah Ali Imran. Yang ketiga, ilmu akan mendatangkan khasyah, takwa. Quran Surah Fatir. Sedangkan keutamaan ilmu dalam hadis, yang pertama, perjalanan mencari ilmu adalah berada di jalan Allah fisabilillah. Yang kedua, mencari ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Dan yang ketiga, menempuh jalan ilmu berarti menempuh jalan menuju surga. Di dalam hadis tidak hanya tiga ini saja, ini yang saya masukkan hanya contoh dari yang ada di dalam hadis. Relasi ilmu dan agama. Yang pertama, ada konflik. Yang kedua, ada independensi atau kontras. Yang ketiga, ada dialog atau kontak. Dan yang keempat, ada integrasi atau konfirmasi. Ilmu menurut Al-Ghazali.
terdiri dua, yaitu fardu ain dan fardu kifayah, di mana fardu ain berorientasi pada ilmu agama dan fardu kifayah berorientasi pada ilmu-ilmu non-agama. Hierarki ilmu dalam konsep Al-Ghazali adalah upaya membuat skala prioritas dalam mempelajari ilmu. Pendidikan pertama yang harus diajarkan kepada semua penuntut ilmu adalah pokok-pokok ilmu agama, baru kemudian ilmu-ilmu yang diminatinya. Kesalahpahaman yang terjadi oleh sebagian orang adalah menomorduakan ilmu-ilmu non-agama dan adanya dikotomi ilmu. Akibatnya, perlu perumusan kembali konsep epistemologis keilmuan yang integratif dan tidak dikotomis. Ilmu pengetahuan dalam Al-Quran. Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW menganjurkan umat manusia untuk menuntut ilmu pengetahuan dan menekankan pentingnya arti belajar dalam kehidupan manusia. Yang kedua, Al-Quran menganjurkan manusia untuk bersoal semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menambah ilmu pengetahuan kepadanya. Dan yang ketiga, 27 macam ilmu dalam Al-Quran adalah kosmologi, astronomi, antrologi, ilmu alam atau fisika, matematika, sejarah, antropologi, geografi, sejarah tentang alam, geologi, mineralogi, biologi, botani, zoologi, ekonomi, pertanian, perkebunan, irigasi, perdagangan, arkeologi arsitektur, psikologi, sosiologi, seksologi, fisiologi, ilmu kimia, dan ilmu kedokteran atau pengobatan. Integrasi ilmu dan agama. Untuk integrasi ilmu dan agama adalah untuk mengejar ketertinggalan dunia Islam dari Barat dalam sains dan teknologi, muncul gagasan islamisasi ilmu. Tokoh islamisasi ilmu. Yang pertama, islamisasi ilmu menurut Ismail Al-Faruqi. Islamisasi ilmu adalah mengislamkan disiplin-disiplin ilmu atau menghasilkan buku-buku pegangan di perguruan tinggi dengan menuangkan kembali disiplin ilmu modern ke dalam wawasan Islam. Setelah dilakukan kajian kritis terhadap kedua sistem pengetahuan Islam dan Barat. Yang kedua, islamisasi ilmu menurut Naqib Al-Atas. Al-Atas menguatkan pendapat Al-Faruqi tentang penolakan atas pemisahan ilmu dan agama. Menurutnya, salah satu tujuan pendidikan Islam adalah melahirkan manusia beradab. Yang ketiga, islamisasi ilmu menurut Jauddin Sardar. Ilmu pengetahuan mengandung unsur ideologi, nilai, dan falsafah tertentu, sehingga ia tidak bebas nilai. Perlu ada seleksi ketat untuk membersihkan muatan ideologi, nilai, dan falsafah hidup yang sekuler untuk kemudian disesuaikan dengan worldview Islam. Dan yang keempat, islamisasi ilmu menurut Fazlur Rahman. Fazlur Rahman menawarkan gagasan neomodernisme dengan mengembangkan ilmuwan-ilmuwan muslim dengan cara memilih ahli-ahli Islam muda yang potensial dengan mengajarkan kepada mereka metodologi barat modern. Topik yang ketiga, yaitu produk islamisasi ilmu. Ilmu ekonomi dan perbankan syariah ini adalah salah satu contohnya. Istilah ekonomi Islam muncul dengan mengadopsi ilmu ekonomi yang sudah ada dan menfilter konsep-konsep sekuler yang melekat padanya, seperti konsep bunga yang kemudian diganti dengan konsep yang sesuai dengan ajaran Islam. Praktik perbankan di zaman Rasulullah SAW dan sahabat Rasulullah di dalam sejarah perekonomian umat Islam, kegiatan muamalah seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang yang dilakukan dengan akad-akad yang sesuai syariah, telah lazim dilakukan umat Islam sejak zaman Rasulullah SAW. Rasulullah yang dikenal dengan julukan Al-Amin dipercaya oleh masyarakat Mekah menerima simpanan harta. Sehingga pada saat terakhir sebelum hijrah ke Madinah, ia meminta Ali bin Abi Thalib untuk mengembalikan semua titipan itu kepada para pemiliknya. Perbankan syariah di Indonesia. Deregulasi perbankan dimulai sejak tahun 1983. Pada tahun tersebut, Bank Indonesia memberikan keleluasaan kepada bank-bank untuk menetapkan suku bunga. Pemerintah berharap dengan kebijakan deregulasi perbankan maka akan tercipta kondisi dunia perbankan yang lebih efisien dan kuat dalam menopang perekonomian. Pada tahun 1983 tersebut, pemerintah Indonesia pernah berencana menerapkan sistem bagi hasil dalam perkreditan yang merupakan konsep dari perbankan syariah. Sejak mulai dikembangkannya sistem perbankan syariah di Indonesia, dalam 2 dekade pengembangan keuangan syariah nasional sudah banyak pencapaian kemajuan, baik dari aspek lembagaan dan infrastruktur penunjang, perangkat regulasi dan sistem pengawasan, maupun awareness dan literasi masyarakat terhadap layanan jasa keuangan syariah. Sistem keuangan syariah kita menjadi salah satu sistem terbaik dan terlengkap yang diakui secara internasional. Terima kasih.
Sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.